Langsung seorang ini nakal, pikirannya nakal. Oh, ini cuma bawa singkong sudah dapat beras. Kalau bawa kambing dapat apa ya? Gitu. Kalau bawa kambing kira-kira dapat apa? Kunta ini bahasa berarti barang boleh sang kumpulus kan saksa tak dapat pakai kumpulus kan? Bawa singkong dapat beras. Besok saya bawa kambing. Akhirnya keesokan harinya si orang ini yang mungkin hatinya kurang ikhlas, sowan juga dia Kiai Khalil Bengkala dengan bawa kambing. Karena dianggapnya kalau kambing paling tidak dapat sapi, ya kan? Harapannya begitu kan? Faslun, sebuah fasal, wala yata'allamu, dan janganlah belajar siapa murid, wala yata'allamu, dan janganlah belajar siapa murid, illa kecuali mimman, kepada orang kamulat yang telah sempurna ahliyatuhu, apa keahliannya, apa kompetensi ya. Iya, kalau bahasa ya kan biar agak gaul lah bahasanya kan, biar agak modern juga. Kalau keahlian kan bahasa kuno kan, biar ikut-ikut zaman sekarang kan, kompetensi. Jadi seorang murid la yata'allamu, jangan sampai belajar illa kecuali mimman, kepada orang kamulat yang telah sempurna ahliyatuhu, apa kompetensinya. Jadi memang harus berguru kepada ahlinya, begitu. Harus berguru kepada ahlinya. Ya mengatur kakak nuragan ya karofi, mengaji nuragan, mengaji paniser, ngaji teddy kan apa? Mengaji atau kang sarang ya kan masalah, iya kan ilmu panyarangan. Jadi kalau sudah jelas keahliannya kan karena nilai pendekar siapa, tukang budul siapa kan, tukang sarang, tapi tukang sarang tidak nyaman lah. Yang guna ilmu apa ada pada dari Allah kan, pada dari Allah. Cuma nyaman lah tidak malah itu kan sarang. Jadi seorang murid harus memilih, harus betul-betul apa namanya, meneliti. Jika berguru harus berguru kepada orang yang memang telah sempurna keahliannya. Ya bukan sempurna secara keutuhan, karena setiap manusia itu identik dengan kekurangan. Yang sempurna kan cuma Allah dan Rasulnya. Jadi yang lebih dominan lah kesempurnaannya itu, lebih banyak kesempurnaannya itu, tidak apa-apa dijadikan guru. Wa dhaharat diyanatuhu, dan telah tampak diyanatuhu, apa agamanya. Kalau saya maknai di sini wadhaharat yang jelas ya, wadhaharat dan jelas diyanatuhu, apa agamanya. Artinya sanad keilmuannya itu. Seorang guru, seorang murid harus berguru kepada orang yang sudah jelas sanad keilmuannya. Diyanah ini keagamaan maksudnya. Dari dinun, diyanah. Jadi wadhaharat, dan kepada orang yang jelas diyanatuhu, apa sanad keilmuannya. Kenapa saya artikan sanad keilmuan diyanah ini, nanti di bawah ada penjelasannya. Wa tahaqqaqat, dan sudah nyata ma'rifatuhu, apa pengetahuannya. Tadi keahliannya sudah jelas, sanad keilmuannya jelas. Jadi dia bukan cuma bersanad, tapi juga nyata pengetahuannya. Karena jika cuma mengandalkan sanad tapi dia tidak memiliki kekuatan penalaran yang bagus, maka akan menjadi pemahaman yang saklek begitu, kaku. Sanadnya jelas, tapi dia tidak bisa menalar dari keilmuan itu. Ini tak disebut ma'rifah namanya. Jadi harus nyata juga orang berguru, yang dijadikan guru itu ma'rifatuhu, apa keilmuannya. Jadi rujukannya banyak, bukan cuma hanya rujukan satu.
wastuhirat atau bisa dibaca wastaharat. Wastuhirat siyanatuhu, dan juga telah masyhur siyanatuhu, apa kedisiplinannya. Siyanah ini kedisiplinan, artinya penjagaan terhadap dirinya dari sesuatu yang diharamkan, dilarang oleh syariat. Itu siyanah namanya, siyanah. Sona yasunu saunan, kan begitu, sona siyanah, dari penjagaannya sudah masyhur. Kan berarti disiplin. Itu gimana? Dia disiplin, dia mengamalkan ilmunya, menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Itu bukan cuma alim, tapi keilmuannya itu diaplikasikan, itu disiplin namanya. Jadi seorang murid harus mencari guru, kata Imam Nawawi, paling tidak yang memang sudah sempurna keahliannya, jelas sanad keilmuannya, nyata pengetahuannya, dan juga apa? Masyhur, sudah kedisiplinannya sudah masyhur. Faqad qala, maka sungguh-sungguh qala telah berkata Muhammad bin Sirin, siapa Muhammad bin Sirin, wa Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, minas salafi, dari ulama-ulama salaf. Jadi Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas, juga ulama-ulama salaf sudah menyepakati apa dalam kesepakatan ini? Hadzal ilmu, adapun ilmu ini, dinun adalah agama. Begitu. Fanzuru, maka perhatikanlah oleh kalian, amman, dari siapakah ta'khuduna, engkau mengambil, dinakum, agama kalian. Ta'khuduna ini bisa dimaknai mengambil atau mempelajari, sama. Jadi dari siapakah engkau mempelajari agama kalian? Karena ilmu itu diibaratkan agama. Ilmu itu adalah agama. Jadi berhati-hatilah mengambil sanad keilmuan. Karena kalau sudah ilmunya rusak, maka agama pun ikut rusak. Kalau ilmunya radikal, mengambilnya dari orang-orang radikal, maka agama itu pun akan menjadi radikal. Tapi kalau ilmunya itu lunak, tawassul, tengah-tengah, maka ilmunya pun akan menjadi ilmu yang fleksibel. Agamanya itu di agama Islam. Ketika ini, agama Islam garis keras. Berarti aku udah ilmu, akan tengkukulu. Jadi makanya ulama salaf sepakat, hadzal ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru, maka perhatikanlah olehmu, amman, dari siapakah ta'khuduna, engkau mengambil, dinakum, akan agama kalian. Wa alaihi, dan juga harus bagi murid, wa alaihi, dan juga harus bagi murid, al-yanzura, agar senantiasa melihat muallimahu, kepada gurunya, bi'ainil ihtirami, dengan pandangan kemuliaan, dengan memandang bi'ainil ihtiram, dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan penghormatan, maksudnya begitu. Wa alaihi, dan harus bagi muta'allim, bagi murid, ayyanzura, hendaknya senantiasa melihat muallimahu, kepada gurunya, bi'ainil ihtiram, dengan pandangan penghormatan. Apa tadi bahasa saya? Pandangan apa? Kemuliaan, dia menghormat pandangannya. Wa ya'taqida, dan juga meyakini, dan hendaknya seorang murid meyakini kamala ahliyatihi, akan kesempurnaan keahliannya gurunya. Wa ya'taqida, dan harus meyakini seorang murid kamala ahliyatihi, akan kesempurnaan keahlian gurunya. Wa rujhanahu, dan keunggulan
atau keutamaan gurunya ala tabaqatihi, atas kualitasnya. Seorang murid harus senantiasa meyakini tentang kesempurnaan keahlian yang dimiliki oleh gurunya, dan juga keunggulan atas kualitas dari keunggulan yang dimiliki gurunya itu harus yakin. Rujahan ini adalah keutamaan, artinya keutamaan ya keilmuan apa bentuknya. Ala tabaqatihi juga beserta kualitasnya gitu. Karena setiap keilmuan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Mungkin sama, gurunya ini sama keilmuannya dengan si fulan, tapi kan bisa dinilai kualitasnya sama apa enggak, kan begitu. Jadi harus menjadikan, itu dijadikan tolak ukur juga, dan harus diyakini kalau sudah kalian berguru kepada si fulan, harus ada keyakinan itu, tak boleh ragu. Ini bagian sudah adabnya, memang dianjurkan, sudah menjadi tradisi salafun saleh. Fa'innahu, kenapa demikian? Kata Imam Nawawi, fa'innahu, karena sesungguhnya demikian itu memandang dengan pandangan penuh penghormatan, dan juga harus meyakini keahlian, kesempurnaan dari gurunya itu, dan juga keistimewaan gurunya. Kenapa harus demikian? Karena yang demikian itu, kata Imam Nawawi, aqrabu, ialah lebih dekat ilantifa'ihi, untuk mengambil manfaatnya, bihi, daripada gurunya. Ilantifa'ihi bihi, untuk mengambil manfaat dari berkah gurunya. Jadi keyakinan itu berpengaruh kepada keberkahan yang akan dimiliki oleh dirinya. Harus yakin. Sebagaimana ungkapan orang Yaman sebelumnya, al-madad ala qadril mashhad, ya kan? Al-madad ala qadril mashhad. Limpahan karunia, karomah, keberkahan itu tergantung sesuai kadarnya keimanan, keyakinan seorang murid terhadap gurunya. Jadi sejauh mana seorang murid mampu meyakini gurunya di dalam bidangnya, maka kemanfaatannya akan diraihnya seukuran keyakinannya itu. Lalu bagaimana jika tidak yakin kepada gurunya? Ya sia-sia. Malam yakin lam yantafi. Sesuatu yang tidak diyakini maka tidak bermanfaat, maka sia-sia. Percuma benar guru. Ya, bendera-bendera sia. Apa guru benar sia-sia, kan pemerintah. Bendera ya paling dampak kan. Ya kan pemuda sionya aja lah. Pas semuanya cita itu semua macologi sejarah pas mulai kita tahu ya. Masa jadi macam oleh guru baru. Ini sejarah 1000 tahun yang lalu kan tahu kita. Iya. Maka orang yang seperti itu dikhawatirkan ilmunya tak barokah dan tak manfaat. Jadi orang dulu ulama salaf dia kalau berguru seperti itu. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, wa kana, dan ada ba'dul mutaqaddimina, ialah sebagian dari ulama-ulama yang terdahulu, idza dhahaba, apabila pergi, ila muallimihi, kepada gurunya. Ulama-ulama dulu waktu masih belajar itu kebiasaannya apa? Idza dhahaba, apabila dia pergi, ila muallimihi, kepada gurunya, tasaddaqa bi syai'in, terbiasa tasaddaqa, bersedekah, bi syai'in, dengan sesuatu. Orang dulu itu biasa berghibah. Untuk ngibah apa? Tak ada kan? Dia tak ada. Malah ngibah dari dia kan, ngibah dari lisan kan dia. Ngibah dari dia ngibah dari lisan. Jadi ulama dulu seperti itu waktu masih belajar. Tasaddaqa bi syai'in, terbiasa bersedekah sesuatu. Mula datang ke corona, dia mengibah. Karena ada di dalam ayat, walaupun ini sudah dimansur ayat itu di juz berapa itu? 28. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Itu ada di juz 28 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
apabila kamu ingin berkonsultasi ar-Rasulullah kepada Rasulullah, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka dahulukanlah itu, biasakanlah kalian ini di antara dua orang ada sedekah, beri ayat ini. Walaupun oleh ini sebagian ulama itu sudah dimaksud ya tak lebur kan mas. Padahal karena pertentangan, karena untuk mengajar itu jangan minta upah ya. Tapi masa mereka tak pengertian dia. Ini bahasa bercandanya seperti itu. Ayat itu. Tapi kata daunnya Kiamil, ampun kan gampang dimaksud. Daunnya beliau itu kan memang ini kan gampang dimaksud. Tapi juga tak mengurangi kehormatan seorang murid. Ini daunnya Imam Nawawi seperti ini kan. Idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Kebiasaan ulama dulu begitu loh. Kebiasaan ulama dulu kalau mau belajar kepada gurunya, terbiasa membawa hadiah sesuatu. Boleh saya ngiba gedang ke guruna, boleh saya ngiba mimpi, macam-macam kan. Ya karena bangsa sekarang simpel. Ngiba amplop. Tapi dulu pernah ada cerita lucu, lumayan lucu juga. Acara tak boleh. Banyak ceritanya. Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Kiai Khalil Bangkalan, itu kedatangan tamu ya seperti biasa tradisi orang-orang dulu. Orang yang nyadis ke Ki Khalil, sowan ke Ki Khalil ini bawa sesuatu, karena yang dimiliki orang itu waktu itu hanya singkong. Ya bawa singkong, karena yang dia miliki cuma singkong, karena orang petani lah, orang-orang miskin menengah ke bawah ekonominya. Begitu nyampe diterima hadiah itu, ngobrol-ngobrol langsung Syekh Khalil Bangkalan ngasih beras setengah kintal. Ngasih beras setengah kintal. Itu sebagai balasan, kan saling memberi. Syekh Khalil juga membalas. Lalu ada orang yang melihat, begitu orang ini pulang dan ketemu orang, sampai dari mana? Saya dari Syekh Khalil. Apa Syekh Khalil? Saya ngatakan singkong, karena saya punya singkong, ya diantaranya ke Syekh Khalil sebagai bentuk hadiah saya taatin kepada ulama, kepada wali Allah. Ya saya cuma karena punya singkong ya kasih. Tak tahunya saya dikasih beras setengah kintal. Langsung seorang ini nakal, pikirannya nakal. Oh, ini cuma bawa singkong sudah dapat beras. Kalau bawa kambing dapat apa ya? Gitu loh. Kalau bawa kambing kira-kira dapat apa? Kun berani bahasa sabren ya barang. Boleh sang kumpulus kan sabren tak sabar, paling kumpulus kan. Bawa singkong dapat beras. Besok saya bawa kambing. Akhirnya keesokan harinya si orang ini yang mungkin hatinya kurang ikhlas, sowan juga dia Kiai Khalil Bangkalan dengan bawa kambing. Karena dianggapnya kalau kambing paling tidak dapat sapi ya kan, harapannya begitu kan. Kalau kambing, singkong dapat beras kok setengah kintal, kambing gitu ya. Akhirnya bawa kambing. Begitu sampai ke kediaman Kiai Khalil Bangkalan, sowan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya ingin sowan Kiai. Lalu itu apa? Saya bawa kambing dia buat hadiah Kiai. Oh kambing, oh ya terima kasih. Taruh di belakang. Setelah ini basa-basi ngobrol, ketika tamu itu mau pulang sama Kiai Khalil dikasih singkong. Sama Kiai Khalil dikasih singkong, karena waktu itu Kiai Khalil cuma ada singkong juga yang dikasih tamu kemarin. Dikasih singkong. Pulang itu dengan hati kecewa. Wah tak cocok bener. Tak cocok ini. Iya. Kemarin itu enak bawa singkong dapat beras, ini bawa kambing malah dapat singkong ya. Iya. Jadi setiap apapun menjadi bentuk subhan itu dinilai dari kualitas keikhlasannya, bukan dinilai dari banyak atau sedikitnya, dari hasil apa yang didapatkannya. Jadi ulama dulu terbiasa seperti itu. Dan bahkan secara jujur kalau boleh transparan, ya kalau boleh terbuka,
Saya dari dulu diajarkan seperti itu sama orang tua almarhum. Bapak saya ini kan seperti itu. Saya dikasih uang sekian, ya, disuruh sholat. Guru-guru saya ada punya uang 5.000, ya suruh sholatkan ke 5.000 sebagai bentuk hadiah. Kata almarhum ini, cari apa? Cari berkahnya, ambil berkahnya. Walaupun 5.000, 10.000, kan dulu kan zaman sebelum moneter 5.000 sudah cukup kan. Uang rokok surya masih 900 itu. Rokok surya 12, 5.000 kan sudah dapat berapa bungkus itu? 20.000, tidak apa-apa. Bahkan kalaupun seandainya kata almarhum bapak ini, kalaupun punya 1.000 perak, ya sedekahkan kepada siapapun yang sekiranya itu masih berhubungan dengan guru. Karena dengan harapan ambil nilai berkahnya. Jadi itu termasuk, saya paham, berarti orang-orang dulu, bukan walaupun tidak dulu banget ya, orang-orang seperti itu, pantas ilmunya berkah-berkah, rata-rata barokah. Walaupun sedikit, tapi karena keberkahan ilmunya itu luar biasa, menjadi ilmu yang baik. Waqala, dan ulama dulu setelah bersedekah, waqala lalu berkata, ulama dulu kebiasaan ini perlu dicatat ya, perlu diamalkan. Yang menjadi kebiasaan ulama dulu, kan kita kan pengikut ulama dulu. Waqala lalu berkata, apa kata mereka, kata ulama-ulama ini, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma ya Allah, ini doanya. Allahumma ya Allah, ustur, tutuplah aiba muallimi, aibnya guruku, anni dariku. Allahumma ustur, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku, anni, dari pandanganku. Ini doanya, luar biasa doanya orang-orang terdahulu. Wala tudhib, dan janganlah engkau hilangkan, wala tudhib, dan janganlah engkau hilangkan barakata ilmihi, akan keberkahan ilmu guruku, akan keberkahan ilmunya, minni, daripadaku. Simple, tapi jarang diamalkan kan, jarang di. Antara aku, pokoknya jujur juga aku. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki aib masing-masing. Saya masih ingat daunnya Kiai Muzaki. Saya itu jarang sowan kepada para habaib. Saya jarang sowan. Karena Habib yang helak itu juga ada, Habib yang jalannya juga ada. Takutnya saya dari rumah niat sowan ke Habib itu ingin mencari keberkahan, tapi begitu ketemu dengan Habib yang jalannya, hati saya berubah. Nah, itu yang saya khawatirkan. Bukan keberkahan yang saya dapat, tapi celaka yang saya dapat. Daunnya beliau seperti itu. Saya masih ingat. Jadi saya lebih memilih di rumah, tak sowan kemana-mana. Tapi kalaupun ada habaib, ada masyayikh, ada guru yang main ke rumah saya, silaturahim ke tempat saya helak apapun itu akan saya layani dengan pelayanan yang terbaik. Itu daun beliau. Jadi sambil berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ini lebih elok. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku. Jadi doa ke Allah, memohon kepada Allah semoga tidak melihat aib gurunya. Karena apa? Karena kalau sudah aib itu terlihat, itu biasanya hati mental sudah. Cia kan? Cia. Dan kalau sudah aibnya mental, cia, itu seringkali mengurangi keberkahan. Iya, pas perempuan, iya kalau betulan seperti itu pada kenyataannya terjadi. Nah, kalau itu alamnya beda juga bagaimana? Contohnya seperti Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil. Itu kan bagian aib. Secara hukum fikihnya, hukum syariatnya itu salah Nabi Khidir.
Secara hukum syariatnya salah Nabi Khidir. Sehingga membuat hati Nabi Musa kok begini, yang katanya itu ilmu hakikatnya kok begini. Katanya adil, katanya ilmunya luar biasa, tapi kok begini? Mental hatinya Nabi Musa. Berapa kali? 3 kali perjalanan Nabi Musa mental kepada Nabi Khidir. Nah, khawatirnya seperti itu. Kalau kalian tak, untung Nabi Musa itu Nabi. Kalau bukan Nabi, ya tak barokah ilmu Nabi Musa. Kan untungnya Nabi Musa, kekasih Allah, Nabiullah yang memiliki titel dengan kalimullah, yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Untungnya Nabi, saya sembari Nabi, betul Nabi Khidir tadi. Kan untungnya Nabi. Mulai dari merusak perahunya orang yang memberikan tumpangan kepada beliau berdua. Orang memberikan tumpangan, tujuannya bagus kan? Tolong, aku jenggat gula sama mana gitu. Pas tiba-tiba begitu ditolong, diberikan tumpangan untuk menyeberangi sungai apa lautan itu, malah dirusak sama Nabi Khidir. Secara pandangan syariat itu Nabi Musa tak setuju, ini salah, aib ini. Kok orang alim kok tiba-tiba dolim begini, begitu. Itu bagian dari aib. Jadi ini adalah caranya ulama-ulama dulu, karena tingkatannya itu bukan seperti tingkatannya Nabi, lebih baik itu tak melihat aib gurunya. Dulu bahkan seperti kemarin Kiai Ali Barokah, suatu ketika ada acara undangan, datang ke undangan pernikahan. Nah biasanya adat Madura itu ada apa namanya, kayak sinden karawitan, apa tabuan, pamaca. Pamaca. Iya, apa itu tabuan? Kayak kan yang ada sawerannya itu biasa karawitan lah. Ludruk, semacam ludruk itu. Terus begitu masuk ke acara ini dengan santrinya 4 orang, Kiai Ali Barokah ini bawa santrinya 4 orang. Lalu begitu masuk ke acara, Kiai Ali langsung joget. Ini pas di luar Qaulul Adab, pas joget. Orang yang lain tahu, santrinya kan tak paham, akhirnya ikut joget santrinya. Kiai Ali tak marah waktu itu. Kiai Ali tak marah, diam-diam saja. Ya. Sampai selesai acara, singkat cerita pulang ke pesantrennya, ke kediaman Kiai. Tiba-tiba santrinya 4 orang itu diambil. Cung, sini. Nah itu, ya Kiai. Coba, ini pegang. Sama, bara api itu juga yang disuruh pegang. Pegang ini. Ulurkan tangan kamu, pegang. Sama santrinya. Santrinya tak berani, karena apa? Karena takut panas kan? Takut panas, tidak berani. Ya sama, kamu kalau tak tahu ilmunya tidak usah ikut-ikutan saya. Kan sama persis ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kalau tak tahu ilmunya jangan serta-merta menyalahkan. Komplain aja susah, ikuti saja. Kalau kalian tak kuat, mending berdoa seperti ini. Allahumma astur awrah, Allahumma astur uyubah, atau aiba mu'allimi anni, wala tudhib barakata ilmihi minni. Jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Karena ilmu itu yang terus mengiringi kemanfaatan ilmu kalian itu. Ini kebiasaan ulama-ulama dulu. Wa qala Ar-Rabi', dan juga berkata siapa Imam Ar-Rabi', namanya Imam Ar-Rabi', sahibu Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Imam Ar-Rabi' langsung berguru langsung kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Ar-Rabi' berkata, apa kata Imam Ar-Rabi'? Majtaratu an ashribal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Majtaratu, aku pun tak mampu an ashribal ma'a, untuk apa? Meminum air. Wasyafi'i, sedangkan Imam Syafi'i yanzuru ilayya, sedangkan Imam Syafi'i yanzuru, dia melihat siapa Syafi'i ilayya kepada haibatan, karena aku takut lahu kepada Imam Syafi'i. Bahkan pelkat, haus, ini etikanya. Di saat gurunya memberikan penjelasan, pelajaran, pas pelkat itu ditahan. Itu tradisi ulama salaf juga. Di seorang murid dulu seperti itu. Mau minum saja, iya. Kalau sekarang walaupun minum pakai sedotan itu harusnya dicegah dulu.
kita ambil ustaz untuk menghormati seorang guru. Karena apa? Keberkahan itu penting, bukan dari sekedar keilmuan. Mungkin kalian sambil minum itu dapat ilmu. Oh, minum sambil catat bisa. Minum kan mulut, yang mendengarkan kan telinga, kan beda. Seandainya mungkin telinga yang minum ya mungkin bisa tetap mendapat keilmuan, tapi keberkahan dikhawatirkan tak dapat. Jadi lebih baik beradab seperti itu saja. Orang kan juga minum, mau saja ngaji sambil rokok. Kalau sekarang ngaji sambil rokok di depan gurunya, dengarkan. Mon parlo gaya saudara jantar. Iya kan? Coba bunyi. Makanya jangan heran, di antara beberapa ada para habaib yang duka, marah kalau ada santrinya yang sebenarnya itu bebas, boleh jamaah pengajian bebas. Tapi marahnya itu bentuk kehati-hatian dari seorang guru yang berkah ilmu itu yang dia dapat, bukan cuma ilmunya saja. Jadi kalau pas ngaji itu usahakan minum saja sesuatu itu, apalagi hal yang makruh. Minum itu kan kebutuhan, memperlukan keren. Tapi saya toleransi. Sudah pernah kan pas nyoba SBTN itu bersedotan kan? Dengan ngaruh, ya tak apa. Tapi etika seorang murid itu penting. Lebih baik berdoa seperti ini. Allahumma stur'au apa? Ayyul mu'allimi anni waladun hibur. Itu diamalkan terus. Setiap kalian mau ngaji, mau belajar kemanapun itu dibaca. Jangan cuma baca itu, kalau bisa usahakan ya, ikutlah lampana ulama dulu. Ya, asadaka, walaupun bukan kepada gurunya, tapi asadaka ke kancana itu. Memang anjurannya kan asadaka ke guru, seperti ayat itu tadi. Idza najaitum rasulah faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Ya kata asadaka guru. Guruna zuhur sama mana tanda. Kaca bisa tanda apa? Bagi ke kancana. Insyaallah itu tak mengurangi nilai keberkahan. Insya Allah itu dijauhkan dari terbukanya aib apa sampai melihat aib guru. Semoga kita itu senantiasa mendapatkan aliran keberkahan dari para guru-guru kita, khususnya dari muassis Ma'had Sukorejo dan pendahulu para pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya NU. Semoga kita senantiasa mendapatkan aliran kemanfaatan beliau-beliau dan keberkahan dari beliau-beliau. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وروينا عن أمير المؤمنين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.